Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Vue.js Composition API. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang computed dan methods, yang mana ada menyinggung tentang directive VON click button. Nah, untuk itu, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang directive lainnya. Jadi, directive itu bukan cuma on click doang, tapi ada lumayan banyak. Nah, kita bakal bahas di video kali ini ya. Jadi, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum mulai, kita rapiin dulu ya codingan kita. Karena kan kelebihan Composition API ini bisa ditata dengan rapi codingannya. Beda dengan Option API yang mana harus ada di dalam data, methods, computed, dan lain-lain. Nah, karena itulah kita memanfaatkan hal itu, kita rapiin. Jadi di sini aku bakal pindahin number ke sini. Nah, jadi di sini enter, di sini khusus bagian number aja. Terus di sini bagian message, terus di sini bagian mentor. Jadi nanti kalau kedepannya codingan udah banyak, aku gampang tinggal cari aja apa yang aku butuhkan kalau mau ngedit-ngedit. Oke, ini dia kelebihan Composition API dalam hal rapinya codingan. Oke, lanjut. Kita bakal belajar directive. Kita udah udah ngebahas ya di video sebelumnya add click ini, yang mana merupakan shorthand dari VON click. Nah, VON click itu directive. Jadi directive itu ada banyak. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa ke bagian ini. Aku langsung klik aja. Mana ya? Directive. Oh, kalian di dokumentasinya, kalian klik ini nih, search, Ctrl K. Kalian ketik aja directive. Nah, di sini kalian bisa klik yang namanya built-in directive. Nah, di sini ada banyak nih. Ini dia built-in directive yang ada di Vue.js. Kalian bisa baca-baca sendiri kalau mau. Aku bakal bahas sebisa aku ya. Semampu aku supaya kalian ngerti gitulah. Oke, directive yang mau pertama kita bahas adalah vtext dan vhtml karena ini sama nih. Cuman ada perbedaan sedikit antara vtext dan vhtml. Oke, directive itu cara penggunaannya gampang banget. Aku bakal bikin HR gini aja biar ada garis pembatas. Nah, ini ya. HR style sama dengan, kita nggak pakai style di sini ya. Kita pakai inline aja dulu karena kita belum masuk ke CSS-nya ini. Style sama dengan kita bikin margin. Kita mau bikin margin atasnya itu 20px, terus kanan kiri 0px. Jadi atas bawah 20px, kanan kiri 0px. Nah, sekarang udah ada marginnya. Oke, nice. Di sini kita bakal bikin ngebahas tentang directive. Oke, directive vtext dulu yang pertama ya. Cara menggunakan directive vtext itu gampang banget, teman-teman. Kalian bikin aja suatu tag, misalnya div kayak begini. Di dalam tag itu kalian ketik vtext sama dengan, nah, isi dari ini kalian bisa dapatkan di dalam script ini. Kalian bisa ketikin di sini state. Misalnya aku bakal ketik di sini vtext message. Lihat ya, save. Maka hasilnya hello world, saya lagi belajar Vue.js Composition sesuai dengan apa isi dari message. Nah, kayak gitu aja cara penggunaan vtext. Kalau kalian lihat nih, klik kanan inspect element. Di sini kalian lihat div hello world bla 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 bla. Jadi kita kayak naruh message di dalam sini. Tuh. Kita kayak naruh di sini. Dengan kata lain, vtext message ini sama dengan div kayak begini, message, save. Lihat. Nah, inspect element tuh sama kan, div hello world, saya lagi belajar Vue.js Composition. Nah, itu dia. Jadi vtext itu directive yang gunanya untuk mencetak atau ngeprint state. Kayak begitu ya. Apakah bisa menggunakan yang lain kayak misalnya function atau apa? Kayaknya bisa deh. Kita coba ya. Has tutorial ini computed. Kayaknya gini.
Coba ya. Tuh, bisa kan? Ya, hasilnya. Kalau aku hapus has tutorial, ini close aja dulu. Mentor, tutorial aku hapus. Berubah nggak dia jadi no? Lihat ya. Tuh, berubah jadi no atau tidak. Oke, jadi di vtext directive bisa juga ngebaca computed, bukan cuman state doang. Nah, kalau apa yang lain gimana? Silakan kalian coba sendiri. Oke, jadi intinya kayak gitu teman-teman. Vtext itu kita bisa mencetak apa aja yang ada di state atau tadi computed ya ke dalam sebuah apapun itu tag. Kalau selain div gimana? Bisa nggak? Kita coba. Tuh, bisa juga. Jadinya kayak mana? Inspect element, jadinya P. Ya, gini. Aku balikin ya message ya. Nah, gini. Tuh, P. Kalau kalian bikin label juga sama. Label, ini message-nya. Nah, jadi dia seakan-akan kayak narok gitu ke sini. Oke, gitu cara pakai vtext. Sekarang kita coba ganti dengan vhtml. Nah, ini direktif yang kedua, vhtml. Save, hasilnya apa? Hasilnya sama. Aku ganti label ini jadi div. Tuh, hasilnya sama juga. Div hello world bla 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 bla. Jadi teks sama vtext dan vhtml sama-sama naruh sesuatu ke dalam sini. Itu dia. Nah, tapi kalian tahu ya, kalau kalian pakai vtext dan vhtml, kalian nggak bisa lagi nulis apa-apa di sini. Kalian lihat, ketika aku nulis apa-apa di sini, direktif ini garisnya merah, yang mana artinya error nih. Save, lihat tuh. HTML will override element children. Tuh. Sekarang aku coba ganti pakai vtext, sama, kita nggak bisa ngetik apa-apa lagi. Tuh, vtext will override element children. Ya, kayak gitu ya. Jadi, yang perlu kalian ingat, kalau kalian udah pakai direktif vtext dan vhtml, kalian nggak bisa ngetik apa-apa lagi di sini. Itu yang perlu kalian ingat. Oke, itu persamaan antara vtext dan vhtml. Sekarang apa bedanya antara vtext dan vhtml? Nah, sekarang aku bakal ganti message-nya ini dengan tag. Composition, aku bakal bikin pakai tag strong. Kalian tahu ya strong ini apa? Strong ini adalah huruf tebal. Tulisan yang ada di antara tag strong ini bakal jadi tebal. Save. Lihat, kalau vhtml dia bakal di-apply gitu strongnya. Bener dia berubah jadi tebal. Sekarang kalau kita ganti atau aku duplikat aja ya, aku bikin di sini yang atas vtext dan yang di bawah vhtml biar kalian bisa lihat bedanya. Nah, sedangkan kalau yang vtext dia enggak mentranslate atau apa ya bahasanya, kayak mengapply gitu. Jadi ini ada tag. Di tag itu kalau kita pakai vtext ya diketik apa adanya. Kayak begini, diketik strong, composition strong. Itu vtext. Sedangkan kalau vhtml dia di translate dia, oh ini teks strong nih. Strong ini artinya kita menebalkan tulisan. Oke, kita tebalin tulisan baru dicetak dia. Nah, itu perbedaan antara vtext dan vhtml. Nah, kalian harus harus tahu ini bahwa sebisa mungkin hindari penggunaan vhtml karena vhtml bisa menyebabkan XSS. Kalau kalian nggak tahu, cari aja XSS itu apa. Atau kalian pergi ke halaman vhtml. Nih, kalian baca tulisannya security note bla 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 bla. Bahaya karena bisa XSS attack. Kalian mau baca-baca silahkan klik apa itu XSS atau cross-site scripting. Nah, jadi usahain kalian jangan pakai vhtml. Usahain pakai vtext aja. Oke? Jadi itu dia penggunaan direktif vtext dan vhtml. Selanjutnya ada yang namanya vshow. Vshow itu untuk menampilkan sesuatu yang mau kalian tampilkan dengan kondisi syarat tertentu. Jadi misalnya kalian ada sebuah data atau state, jika dia true bisa muncul sesuatu. Aku contohin aja gimana. Nah, jadi di sini aku bakal bikin aku bikin komen dulu.
handsome gitulah ya, pura-puranya aja. Kita bakal bikin const handsome sama dengan true. Nah, kayak begini. Kita bakal bikin div. Di dalam div kita bikin vShow sama dengan, nah ini pengandaian kita, handsome. Nah, jika handsome, kita akan menampilkan, wah, kamu tampan. Nah, ini syaratnya. Jadi, handsome dilihat apakah true apa enggak. Jadi, jika memenuhi syarat, maka bakal muncul apa yang ada di dalam div ini. Nah, kayak gitu. Coba save, lihat. Tuh, wah, kamu tampan. Kalian bisa lihat ya di sini. Nah, terus kita coba ganti jadi false. Lihat save. Tuh, hilang tulisan wah, kamu tampannya itu. Kenapa? Ya, karena tidak memenuhi syarat. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalian juga bisa, nggak perlu true or false ya. Kalian bisa nambahin kondisional di sini. Misalnya, if, jika handsome sama dengan true, maka muncul wah kamu tampan, tapi karena di sini false, munculnya nggak muncul apa-apa. Nah, selain itu kalian bisa ngasih kondisi lain, misalnya akan muncul jika handsome-nya false. Kita punya handsome-nya false. Nah, ini memenuhi syarat apa enggak? Seharusnya memenuhi karena kan handsome di sini false. Di sini jika handsome sama dengan false maka muncul. Coba save, lihat. Tuh, wah kamu tampan. Wah, kamu tampan. Nah, jadi kayak gitu aja teman-teman. vShow itu sesederhana itu. Kalian bisa ngasih kondisi. Jika kalian bisa artiin lah ya, show itu artinya tampil. Akan tampil jika memenuhi syarat. Jika nggak memenuhi syarat, ya nggak tampil. Kayak begitu. Oke, sesederhana itu vShow. Selain vShow, kita bisa pakai vIf buat pengandaian. Jadi, kalian tinggal ganti show ini jadi if, kayak begitu aja. Sama cara kerjanya vShow dengan vIf. Jadi, vShow itu nampilin kalau kalau memenuhi syarat. vIf juga bakal nampil sesuatu jika memenuhi syarat. Bukan cuma nampil, apapun itu akan dilakukan jika memenuhi syarat ya. Kayak gitu. Nah, ini pun kalau aku save sama, wah kamu tampannya muncul. Kenapa? Ya, fungsinya sama. Jika memenuhi syarat di vIf ini bakal muncul sesuatu. Nah, jadi apa gunanya dong vShow sama vIf? Kalau sama-sama apa bedanya apa bedanya dong vShow sama vIf kalau sama-sama gunanya untuk menampilkan sesuatu jika kondisi terpenuhi. Nah, fungsinya emang sama tapi cara kerja mereka berbeda antara vShow sama vIf. Kalian lihat baik-baik. Jadi di sini aku bakal back menggunakan vShow, terus aku bakal copy paste lagi. Di sini aku ganti yang di bawah jadi vIf. Kalian lihat, save, sama-sama muncul wah kamu tampan, wah kamu tampan. Oke, kita inspect elemen, kalian lihat sendiri di bagian, ini bisa di close nggak sih? Di bagian ini, wah kamu tampan di sini sama wah kamu tampan di sini. Oke, kalian lihat baik-baik, di sini muncul wah kamu tampan. Di sini juga wah kamu tampan. Yang satu vShow, yang satu vIf. Sekarang kita bakal bikin ini tidak memenuhi syarat. Hapus aja sama dengan false-nya. Ini juga sama dengan false, hapus karena nggak memenuhi syarat ya. Di sini handsome sama dengan false. Di sini ditanya apakah handsome ini true? Apakah handsome ini true? Kita udah kasih nilainya false. Jadi seharusnya ini nggak muncul wah kamu tampannya. Oke? Sekarang kalau aku save, lihat tulisan wah kamu tampannya di sini nggak muncul. Sama-sama nggak muncul. Terus apa bedanya? Kalian bisa lihat bedanya di sini. Nah, lihat wah kamu tampan di sini masih tetap muncul. Ini punyanya si vShow. Sedangkan untuk vIf kalian lihat sendiri ada komennya di sini. Untuk vIf nggak muncul apa-apa. Loh, kok gitu teman-teman? Gimana? Nah, kalian lihat di sini vShow cuman diganti doang stylenya, display sama dengan none. Kalian tahu CSS ya, display none itu artinya nggak muncul. Sedangkan kalau vIf benar-benar nggak ditulis dia, nggak di-render dia. Nah, itu perbedaannya. Kalau vShow tetap di-render, tetap ditulis, tapi cuman diganti CSS-nya, atribut display jadi none, supaya nggak kelihatan sama user. Sedangkan kalau vIf, kalau nggak memenuhi syarat, ya udah benar-benar nggak ditulis dia, nggak di-render dia. Nah, itu perbedaannya. Jadi, fungsi vIf sama vShow sama.
Perbedaannya cuman cara menampilkan, perbedaannya cuman cara tidak menampilkan. Ya, jika VShow cuman diganti CSS-nya, jika VIF nggak nampilin sama sekali. Nah, itu dia perbedaan antara VIF dan VShow. Kalau ada VIF, pasti ada VElse dong. Pasti ada juga else if-nya. Kayak yang udah-udah ya, kayak yang udah biasa kita pelajarin, baik itu di JavaScript atau di PHP, ada VIF, ada VElse, ada VElse if kalau di view, Oke, kalau di view if else, else if ada semuanya juga, tapi ditambah VDes ya untuk direktifnya. Nah, jadi pasti kalian tahu gunanya if, else, else if. Nah, jadi ada pengandaian dengan 3 kondisi. Kita bakal bikin aja di sini. Aku bakal bikin nilai lah ya. Cons nilai aku bakal bikin sama dengan A gini. Nah, aku bakal tulis di sini HR aja biar kalian bisa lihat ada garis. Oke. Di sini aku bakal bikin div VIF sama dengan kita lihat kondisi nilai. Jika nilai sama dengan B, muncul nilai kamu B. Kita lihat apakah muncul nilai kamu B, save. Nggak muncul apa-apa. Kenapa? Ya karena nggak memenuhi syarat nilai B, sedangkan ini nilai A. Nah, itu guna if yang udah kita pelajarin tadi. Nah, kalau kalian mau nulis 2 kondisi, cuman ada 2 ya, and the rest of condition apa, kalian bisa pakai VElse namanya. Contoh, div VElse, udah, kalian nggak perlu ngasih kondisi kayak gini. VElse itu artinya selain VIF, mau ngapain gitu. Ini pasti kalian udah ngerti juga. Karena udah belajar tentang JavaScript dan PHP kondisional yang ada di channel aku. Oke, jadi penulisannya untuk VElse kayak begini doang. VElse tanpa kondisi. Nah, kalau nggak terpenuhi yang VIF-nya, mau ngapain? Aku bakal bikin nilai kamu bukan B. Sekarang save. Tuh, nilai kamu bukan B. Karena apa? Karena nggak terpenuhi ini. Makanya dijalanin ini. Oke? Sekarang kita coba ganti jadi B. Yang terjadi adalah save nilai kamu B. Nah, sesuai ini karena terpenuhi VIF-nya. Jadi intinya untuk VIF dan VElse kayak gitu. Jika terpenuhi ya udah. Jika tidak terpenuhi, apa yang ada di dalam VElse itu yang dilakukan. Oke? Nah, selanjutnya ada yang namanya else if. Ingat, kalian bisa pakai VIF, VElse if, VElse jika kondisinya lebih dari 2. Ini kan 2 nih kondisinya. Jika enggak, jika ini, ya ini. Jika enggak ini, apa sisanya gitu. Nah, sedangkan kalau VElse ini ada kondisinya lebih dari 2. Contoh kayak gini. Div VElse if apa? Penulisnya tetap nilai sama dengan A pakai petik. Kita ngapain? Nilai kamu A. Nah, kalau mau lebih lagi, nambah lagi kondisinya ya udah aku duplikat C, nilai kamu C dan seterusnya. Nah, kalau apa? Kalau mau kalian the rest of ini, sisanya ini mau ngapain ya udah tinggal tambahin VElse aja. Nilai kamu tidak ada di predikat misalnya kayak begitu. Save. Sekarang ada kondisinya B, A, C. Aku bakal ganti nilai jadi A dulu. Save. Yang terjadi adalah nilai kamu A karena terpenuhi kondisi yang ini. VElse if. Sekarang kalau aku ganti jadi B, yang terjadi adalah nilai kamu B. Karena apa? Karena terpenuhi kondisi yang VIF nilai sama dengan B. Nah, kalau aku ganti C, save, yang terjadi nilai kamu C. Karena terpenuhi VElse if yang ini. Nah, sekarang kalau aku ganti jadi D, yang mana nggak ada semua kondisi yang menyatakan jika D ngapain, maka seharusnya masuk ke VElse. Save. Lihat nilai kamu bukan salah ya. Nilai kamu tidak ada di predikat kayak begitu. Oke?
Jadi kayak gitu teman-teman. VIF, VELSE if, VELSE. VIF itu cuman pengandaian satu doang. Kalau mau lebih dari satu, kalian bisa pakai VIF VELSE, yang mana artinya VELSE itu untuk the rest of condition atau sisanya yang nggak terpenuhi. Sedangkan VELSE if kalau kalian multiple conditional kayak begini. Di Vue.js juga ada looping, directive looping ya. Kalian tahu looping itu kan untuk perulangan. Biasanya untuk mencetak data-data yang lebih dari satu, tapi berasal dari database atau dari sumber yang lain gitu. Kalian mau cetak satu persatu, kalian bisa pakai looping. Nah, looping di Vue.js ini, direktifnya tulisannya v-loop. v-for, bukan loop ya. Nah, langsung aja aku praktekin biar kalian tahu. Di sini aku bakal bikin sebuah state const fruits. Aku kasih komen juga di atas fruits gitu. Sama dengan datanya berupa array karena lebih dari satu. Apple, terus mango, terus melon, banana, terus apa lagi? Jeruk, orange. Nah, kalian mau munculin satu persatu data ini. Kan butuh looping ya. Nah, caranya di Vue.js gampang banget. Kalau kalian udah install yang namanya Vue 3 snippet, bakal lebih gampang lagi. Nah, kalian cukup ketik aja di sini. Misalnya kalian mau pakai div kayak begini. Kalian ketik aja v, nggak usah pakai spasi atau apapun, for. Nah, di sini ada dua, v-for sama v-for without key. Nah, aku bakal contohin yang v-for without key dulu. Klik, kalian bakal diketikin sesuatu. Nah, bla 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 in items. Yang pertama ini adalah sesuatu yang bakal kalian ketikin untuk mewakili data ini. Sedangkan items ini adalah state-nya. Jadi kita punya state fruits. Kita tinggal ganti fruits aja. Kayak begini. Nah, terus kalian ketik deh di sini item. Sebenarnya apapun ini bebas. Whatever juga bisa. Nah, sebisa mungkin kalian bikin yang masuk akal. Fruits ini kan pluralnya. Nah, kita bisa di sini dalam bentuk singularnya, yaitu fruit tanpa S. Di sini juga ganti jadi fruit. Udah, save, kalian lihat. Tuh, apple, mango, melon, banana, orange. Semua dicetak satu persatu menggunakan v-for ini. Nah, sekarang tadi v-for aja. Sekarang kita tes yang v-for div spasi v-for yang ini. Nah, ini gunanya apa sih? Untuk memunculkan key. Nah, key-nya ini apa? Kalau kalian butuh angka di depannya, kalian bisa pakai yang ini. Aku langsung contohin aja. Ini kayak biasa, ini sama dengan ini pokoknya. Kalau kalian isi, nanti aja aku contohin. Sama kayak tadi ya, item ini apapun terserah kalian. Tapi karena kita mau bikin yang masuk akal, ya udah bentuk singularnya. Terus in ini bentuk pluralnya, Bu. Atau nama dari state. Copy aja. Nah, kayak gitu. Udah, kalian cukup ngetik sama kayak tadi di dalam stage. Kalian ketik aja fruit. Save. Sama hasilnya. Nah, sekarang kita ketik index. Hasilnya adalah angka mulai dari 0. Nah, ini bisa kalian lakukan kalau kalian misalnya mengetik 1 titik melon, 1 titik apple, dan lain-lain. Nah, kalian bisa pakai index kayak begini. Terus mungkin kalian bisa pakai titik kayak gini. Mungkin kalian bisa ketik fruit. Save kayak gini. 0 apple, 1 mango. Nah, ini kan mulai dari 0 indeks ini. Kalian kalau mau mulai dari 1, ya udah gampang aja. Indeks plus 1 seharusnya bisa tuh. 1 apple, mango, melon, dan lain-lain. Nah, kalau kalian nggak mau berantakan kayak gini, kalian bisa pakai template literal. Kayak gini. Terus di sini $, message 1. Kalian bisa bikin indeks. Sebentar. Sorry, salah. Kalian bisa bikin kayak gini, backtick $, kayak begini. Terus
index. Nah, sebentar. Kok kayak begini ya? Kok aku lupa ya teman-teman. Sebentar, aku lihat dulu. Satu backtick nggak perlu apa ya? Oh, astaga, kayak begini teman-teman. Backtick kayak begitu. Kalian bisa ketik $, stage lagi index kayak gini. Mungkin kalian bisa ketik titik spasi, terus template literal lagi $item. Fruit. Ini ya. Nah, save. Lihat, sekarang ada 0.apple, 1.minggu. Karena kita udah gabungin stringnya ya menggunakan template literal. Kalian kalau mau mulai dari 1 sama kayak tadi, index plus 1. Tuh, 1 apple bla 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 bla. Nah, itu dia cara penggunaannya v-for teman-teman. Jadi dalam bentuk array bisa kalian cetak satu persatu menggunakan v-for. Nah, bukan cuma dalam bentuk array string gini, dalam bentuk array of object pun bisa. Aku bakal bikin satu lagi buat contoh kalian supaya ngerti, mungkin kedepannya butuh. Const students sama dengan dalam bentuk array, terus object. Name misalnya Ben, age 9. Terus multiple ya, lebih dari 1 datanya. Name Jack, umurnya 10. Terus satu lagi deh, name titik Ted, age titik 11. Nah, kalian mau looping ini sama caranya. Kalian tinggal bikin div kayak begitu, v-for, ketik aja, terserah kalian mau without key atau pakai key. Misalnya kalau without key ya udah kayak begini aja. Ingat, kita nama state-nya adalah students. Nah, yang lebih masuk akal adalah student karena bentuk singular dari student. Kayak gini. Nah, sekarang tinggal kalian ketik aja. Seharusnya kalau kalian ketik student gini doang, save, hasilnya adalah kayak begini. Kalian nggak mau, kalian mau munculin name doang, ya udah kalian harus sebut key-nya, student titik name. Ben, Jack, Ted. Kalau age 9, 10, 11 sesuai umur yang ada di data state kita. Nah, kalau kalian mau masukin name sama age, ya udah, mungkin kalian bisa gabungin menggunakan string literal lagi. Backtick, kalian sebut aja misalnya $student titik name, terus di dalamnya ada ada kurung. Di sini kalian bikin student titik age, save. Jadinya kayak begini, Ben 9 tahun, Jack 10 tahun, Ted 11 tahun. Jadi kayak begitu teman-teman. Kalau array kalian bisa langsung cetak, sedangkan kalau array of object kalian harus sebut key-nya biar muncul. Oke, kayak gitu cara penggunaan looping atau v-for yang ada di Vue.js. Selanjutnya, direktif yang mau kita bahas di Vue.js ini ada yang namanya v-on. V-on ini biasa dipakai buat event listener ya. Contohnya kayak click, submit, key up, dan lain-lain. Kalau kalian pengen baca-baca, di sini ada banyak banget ini cara penggunaannya. Aku bakal bahas contoh-contohnya beberapa aja ya. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri tentang v-on ini. Intinya sih v-on untuk event listener, itu yang perlu kalian ingat. Oke, sekarang aku bakal coba. Yang paling umum digunakan adalah untuk v-on kayak misalnya on click button, on submit form, dan lain-lain. Oke, kita bakal tes. Nah, di sini aku bakal bikin button aja. Dan penggunaannya gampang banget. Kalian ketik aja v-on titik 2 kalau nggak salah ya. Klik sama dengan ngapain. Misalnya kita bikin function hi, menyapa aja deh. Menyapa apa sih bahasa Inggrisnya? Function, pokoknya hi you aja lah. Kayak begitu. Click me. Nah, sekarang kita tinggal bikin functionnya aja di sini. Misalnya, aku bakal bikin di sini const hi you sesuai yang kita buat tadi, sama dengan sederhana aja aku bakal mengalert sesuatu. Halo kamu, gitu. Oke, save.
Nah, lihat aku di sini menggunakan VON click. Jadi ketika button diklik melakukan sesuatu yang kita lihat, yaitu memanggil function HiU yang isinya alert halo kamu. Kita lihat. Ini aku klik. Tuh, halo kamu. Nah, lihat itu dia VON pada klik. Jadi kayak event listener gitu ya. Eventnya diklik, ya, terus nge-listen, nge-alert function apa yang dijalanin. Kayak begitu aja untuk VON klik. Nah, selain VON klik ada apa lagi? Ternyata ada yang namanya, tadi aku bilang on submit. Oh iya, sebelum masuk ke on submit, aku mau ngasih tahu kalau VON ini ada ininya, shorthandnya atau ngetik yang dengan cara cepat, yaitu VON diganti dengan add. Nah, ini sama aja hasilnya. Kita save. Nah, kita klik sama aja. Oke, jadi kalian tahu kalau VON itu shorthandnya adalah add. Kalau klik ya udah add klik sama dengan functionnya apa. Oke, next. Untuk VON selanjutnya aku bakal coba yang submit prevent default. Oke, aku punya form di sini. Langsung aja aku bakal bikin input tipe input tipenya submit. Oke, ingat ya kalau form kita submit pasti bisa kemana-mana kan. Misalnya aku https google.com. Ini anggap aja udah melakukan apalah ya. Aku bakal bikin di sini deh, sederhana aja, input tipe teks. Nah, anggaplah ini form login. Nah, udah diisi, disubmit, pasti pergi kemana sesuai yang kita mau. Kalau di sini kan aku perginya ke google.com, makanya pindah ke Google. Nah, VON di Vue.js bisa prevent ini. Jadi misalnya kalian bikin form action input, login, terus kalian nggak mau langsung submit. Kalian harus periksa dulu apakah udah diisi dengan baik dan benar. Nah, kalian bisa pakai prevent defaultnya di VON itu, VON submit namanya. Contohnya ada di sini, prevent, submit prevent. Nah, jadi langsung aja aku contohin ke kalian. Cara ngetiknya gampang banget. Kita pakai ini aja, shorthandnya add apa tadi, submit titik prevent. Nah, dengan ngetik add submit titik prevent aja kalian udah mencegah ini sifat aslinya untuk pindah ke halaman yang dituju. Sebentar, action add prevent default sama dengan, nah ini kalian mau ngapain, save. Coba ya, ini nggak usah tulis dulu nih. Kalau aku submit nggak pindah halaman ya, nggak pindah ke Google. Sebelumnya kalau aku nggak pakai prevent pindah ke Google. Nah, itu gunanya tadi, sebentar, gunanya submit prevent untuk mencegah apa sih ini namanya, behavior dari form. Kan behaviornya kalau form di submit kan pergi kemana gitu kan. Nah, kita menggunakan submit prevent, dia bakal mencegah behavior form ini untuk pergi ke suatu halaman yang udah kita deskripsikan di sini. Nah, itu contohnya submit prevent. Nah, untuk submit prevent kita bisa custom atau ngasih tahu kalau kita prevent terus ngapain gitu. Misalnya aku nge-prevent terus aku mau melakukan function tertentu, misalnya cek username kayak begitu. Nah, sekarang tinggal kita bikin nama functionnya aja di sini. Const cek username sama dengan misalnya kayak tadi aja, alert kamu belum input username, misalnya kayak begitu ya. Cuman panggil nama function aja. Nih aku submit, tuh kamu belum input username. Nah, jadi penggunaannya kayak gitu untuk submit prevent. Kalau kalian nggak sebutin nama functionnya, udah stop di situ aja, nggak ngapa-ngapain. Sedangkan kalau kalian sebut nama functionnya, dia bakal prevent behaviornya, terus bakal melakukan sesuatu yang ada di function. Oke, itu contoh dari prevent default ketika disubmit. Terus ada apa lagi? Ada banyak sih, kalian bisa coba-coba. Oke, aku contohin lagi satu lagi ini. Nah, input key up enter. Ini aku liatin ke kalian, aku copy aja supaya cepat. Aku kasih BR kayak begini. Nah, ini sebentar.
Artinya adalah pada sebuah input, kalau aku ngetikin enter terus dilepas tombol enternya bakal melakukan sesuatu. Contohnya di sini, ketika aku meng-key up atau mencet tombol enter terus dilepas pencetannya bakal melakukan function yang namanya on enter. Nah, aku bakal bikin function on enter on enter sama dengan alert test key up save. Nah, sekarang kalau aku pencet enter terus dilepas pencetannya, tuh muncul alert. Oke, nggak cuman enter doang, kalian coba ganti menjadi space bisa juga. Oke, aku bakal coba pencet space. Oke, nggak ada alert ketika aku lepas pencetan space-nya. Aku lepas ya, tuh muncul alert. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Key up itu artinya ketika udah dipencet terus dilepas pencetannya maka melakukan sesuatu yang kita butuhkan. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Ada lumayan banyak ini, kalian bisa coba-coba sendiri tentang VON yang ada di Vue.js. Lanjut lagi, direktifnya di Vue ada yang namanya vbind. Bind itu artinya mengikat ya. Jadi kita bisa ngikat suatu data ke tag Vue.js kita atau ke tag HTML kita. Nah, biasanya ini sih banyak banget dilakuin ya. Misalnya buat ngebind src, img src yang datanya dapat dari database, atau ngebind props. Mungkin untuk props bisa kita bahas atau kebetulan aku bahas nanti di bagian components, tapi untuk sekarang kita mungkin bahas vbind di img src atau yang lainnya dulu. Oke, kita langsung coba aja. Jadi untuk vbind itu teman-teman, kalian bisa, ini yang paling banyak kalian bakal temuin ya, kalian img src. Nah, kayak begini. Misalnya, anggap aja aku butuh gambar Pikachu ini, aku klik kanan, terus copy link address. Nah, kan kalau kita kan udah tahu src-nya atau source gambarnya kan gampang aja ya, di img src. Udah selesai, muncul gambarnya. Ini nggak muncul, sebentar, ada yang salah sepertinya. Kita lihat dulu img, sebentar ya, aku liatin dulu ke kalian. Inspect elemen, console, terus aku bakal bikin img src, aku paste di blok. Kenapa gambar Pikachu nya nggak bisa? Sebentar, klik kanan, copy image address. Sorry, kita coba copy image address ya. Ini aku ganti src-nya jadi image address. Lihat gambarnya udah dapat. Nah, ini kan biasa kalau kita udah dapat atau link gambar atau kita mau ngelink ke static image yang kita udah tahu URL-nya. Nah, gimana kalau misalnya kita ngambil data dari database yang pastinya link image itu juga ada di database. Kan kita nggak tahu tuh linknya apa, jadi kita nggak bisa ngetik manual, harus ngambil dari database. Nah, otomatis kita perlu ngambil dari database terus ngetikin di sini. Nah, kalau mau ngambil dari database kan kita harus ada di dalam script ini ya. Misalnya ambil dari Axios bla 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 bla. Terus kita tempel. Nah, untuk nempelnya itu kita pakai vbind. Nah, aku contohin aja langsung. Ini anggap aja ambil dari database Pikachu from database. Const Pikachu URL sama dengan, nah ini pura-puranya ambil dari database. Sekarang kita mau nempelin ini ke img src di sini. Caranya gimana? Nah, caranya gampang banget teman-teman. Kalian hapus dulu URL ini. Nah, di src ini sebelum huruf S kalian ketik .2 kayak begini. Nah, terus kalian tinggal paste aja nama state kalian yang ada URL di dalamnya. Paste. Udah. Sebelum itu, sebelum aku save ya, aku back dulu, aku save. Ini nggak error ya. Nah, sekarang kalau aku paste, save, tuh udah nggak error lagi. Gambarnya pun muncul. Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi. Di sini aku bakal asal-asalan. Gambarnya nggak muncul ya. Sekarang aku benerin gambar URL-nya. Sekarang udah muncul. Refresh, itu dia. Oke teman-teman, gitu cara penggunaan binding. Dan binding itu kebanyakan di img src, penulisannya kayak gini. Sebelum huruf S ada .2, terus di dalamnya isinya adalah state yang berisi URL.
Nah, itu salah satu contoh vbind yang paling banyak digunakan ya untuk ngebind data SRC di IMG. Nah, selain itu juga banyak sih contoh yang lain ya. Misalnya kalau kalian pakai komponen, kalian mau binding data props ke dalam komponen kalian bisa ngetiknya kayak gini. Titik 2, nama propsnya ngapain, apa gitu, dan lain-lain. Nah, apalagi. Terus kalian bisa juga ngebinding style. Misalnya kayak begini, aku bakal copy paste aja. Di sini paste. Nah, kan style misalnya isinya kayak gini ya. Font size misalnya 30 pixel. Sebentar, ini nggak bisa pakai binding. Nah, karena ini ketikan biasa ya, nggak ngambil dari database. Ini tes font size. Save, kalian lihat. Nah, ini 30 pixel. Hasil dari font size 30 pixel. Nah, untuk style ini bisa juga di vbind kayak SRC ini. Misalnya kalian entah melakukan perhitungan atau apapun itu, perhitungan font size. Misalnya kalian melakukan perhitungan dibagi lebar layar, tinggi layar, dan lain-lain, kalian dapat font size-nya sama dengan 32, yang banyak aja 50 pixel misalnya. Ini 50 aja ya, 50 kayak begitu. Nah, kalian mau ngebind di sini. Jadi 50 ini harus ngebaca dari hasil perhitungan kalian yang dynamic, ditentukan dari lebar desktop, lebar layar kalian dan tinggi layar. Nah, gimana cara ngebindnya? Nah, untuk style gampang banget teman-teman. Ini kayak yang di copy aja nih, kayak yang tadi. Nah, jadi penulisannya titik 2 style, terus isinya kayak begini. Kalau misalnya font size ya tulisnya font size. Misalnya kalian ada border ya tulisnya border dan lain-lain. Nah, font size ini udah ada pixel, berarti kita tinggal nulis angkanya aja di sini. Karena perhitungannya kita simpan ke dalam state yang namanya font size, berarti kita copy font size, pindahin ke sini. Udah kayak begitu aja. Lihat, ini ukurannya segini 30. Kalau aku save, ukurannya berubah. Ini dia 50 pixel. Nah, gitu ya teman-teman. Ternyata untuk style bisa juga menggunakan vbind. Nah, bukan cuman style, bukan cuman SRC, tapi ada banyak, kelas juga bisa. Terus props tadi udah kita bahas juga bisa, dan lain-lain. Nah, itu dia. Jadi vbind itu artinya mengikat datanya itu dari mana. Kayak begitu. Nah, selanjutnya ini juga direktif yang paling bakal banyak banget kalian temuin selama kalian ngoding pakai Vue.js. Namanya direktif vmodel. Nah, vmodel ini two-way data binding ya. Jadi bisa bolak-balik datanya. Langsung aja aku contohin ke kalian. Kita udah punya data state ya, maksud aku kita udah punya state apa ya, number nih, number. Jadi dengan vmodel kita bisa naruh number ke dalam input text, biasanya input text atau text area dan lain-lain. Di sini aku bakal nyontohin input text aja. Oke, ini aku udah kasih garis, atau aku hapus aja ya. Ini udah ngerti kan ya? Aku hapus aja biar nggak kebanyakan nih dia. Nah, di sini aku bakal bikin input text. Nah, misalnya kalian mau naruh angka di sini sesuai state dari number kalian. Kan kita udah ngasih tahu number ini 0. Nah, kalian lihat di sini juga ada state number. Kita punya number, mana ya number? Nih, 0. Nah, menggunakan vmodel kita bisa meletakkan number ini ke angka ini jadi 0. Kayak begitu contohnya. Oke, kita refresh dulu. Ini nggak ada ya. Nah, kita mau naruh nilai number tadi ke vmodel, ke input tipe text ini. Caranya gampang banget. Kalian pakai yang namanya v-model sama dengan sebut nama state-nya yaitu number. Nah, save, lihat angkanya 0. Oke. Jadi maksud two-way data binding apa? Di sini. Lihat 0 ya. Di sini 0, aku gedein apa ya? Tuh. Di sini 0. Terus kalau gede nggak enak juga ngeliatnya. Ini ya, pastiin kalian ngeliat nih, ini vbinding kita 0 di input tipe text, dan di setup kita state number juga 0. Nah, maksudnya two-way data binding apa? Jadi two-way data binding itu bolak-balik.
ketika aku edit ini, di sini ikut berubah. Ketika aku edit ini, di sini ikut berubah. Kayak begitu. Contoh, di sini 0, di sini 0. Aku tambah ini jadi 1, ini ikut berubah jadi 1. Aku tambah 2, ini juga berubah jadi 2. Dan seterusnya nih, aku tambahin terus. Dia bakal bertambah juga. Kalian lihat ya, ini ya, bertambah terus. Tuh, kurangin juga. Nah, itu one way dulu, satu jalan. Nah, bisa bolak-balik juga dia. Jadi ini kan kita ubah dari state kita, dari setup kita. Nah, sekarang kalau aku ubah dari input tipe teks, juga bisa ngubah yang ada di setup kita. Contoh, 6 ini aku ganti jadi 16. Lihat, ini masih 6. Kalau aku refresh ininya, sebentar, kok nggak berubah? Kok nggak berubah ya? Hapus. Sebentar, ulangin dulu. Di sini 50. Tuh, lihat berubah ya. Nah, gitu teman-teman. Tadi nggak tahu ada error di mananya. Aku refresh dulu baru jalan. Lihat, di sini 50, di sini 50. Sekarang aku ubah lagi dari setup. Aku tambahin. Kok nggak mau nambah? Edit value aja lah ya. Nah, aku ganti jadi 55. Enter. Tuh, lihat ini juga berubah 55. Sekarang coba aku ubah 55 ini bisa nggak sih? Nah, ini 55, ini 55. Sekarang aku ubah jadi 60. Lihat, aku ubah yang dari input. Kalian perhatiin yang number di setup ini. Apakah ikut berubah juga? 55 jadi 60. Enter. Tuh, lihat berubah ya angkanya. Ups. Nah, ini 60. Oke, sekali lagi. Ini gimana sih? Hapus. Nah, 60. Sekarang kita coba ubah yang ini. Sekali lagi. Ubah jadi 100. Enter. Tuh. Input tipe teks berubah 100. Sekarang input tipe teks diubah jadi 200. Ini juga ikut berubah jadi 200. Oke. Gitu teman-teman. Itu yang paling bakal banyak kalian temuin, yaitu penggunaan vModel. Intinya vModel itu two-way data binding atau bolak-balik. Kalian bisa ubah di sini. Yang di setup ikut berubah, atau kalau misalnya di setup berubah, yang di sini juga ikut berubah. Nah, itu contoh penggunaan vModel. Ada lagi nggak sih? Nah, untuk vModel itu kayak yang aku bilang tadi, bisa ditempel di input tipe teks, di text area bisa juga, di select bisa juga. Terus ini modifiernya ya, kalian bisa baca sendiri. Yang penting sih ini untuk vModel cuman terbatas di 3 ini doang. Tambah 1 deh, komponen bisa juga. Nah, ini yang aku contohin tadi input teks. Kalau aku ubah jadi text area ya, sama aja. Tuh, bisa juga. Save. Lihat, sebentar. Kalau text area bukan gini penulisannya ya, sorry. Aku bakal ganti. Jadi, kayak begini. Text area, vModel ya. Kita coba dulu ya, number, terus gini. Dah, save. Tadi nggak bisa ya kayak gini. Nggak bisa, ternyata harus ada tutup tag kayak gini. Oke, save. Lihat, sama aja. Nih, berupa text area sekarang lebih besar. Sekarang ini juga aku refresh dulu, 0. Ini juga 0. Tambah, ini ikut bertambah. Ini diubah jadi 50, ini juga ikut berubah 50. Kayak gitu teman-teman, itu contoh penggunaan directive vModel yang bakal kalian sering temuin ketika ngoding di Vue.js. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini ya teman-teman. Kita udah ngebahas tentang directive atau built-in directive yang ada di Vue.js. Dan khususnya kita bahas built-in directive yang bakal sering banyak digunakan ketika ngoding di Vue.js. Jadi kayak begitu aja teman-teman, semoga kalian ngerti. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.